Gini bang, abang lihat tulisan ini bang. Banner ini kelihatan nggak? Benarkah Bimbel deh Bang? Ya, ya, ya. Oke, Benar. ini banner di pinggir jalan ya bang ya. Ini ada lampu merah, kelihatan bang? Ini ada banner Ya. dipasang, pasang banner gede gitu. Apa isi bannernya? Isi bannernya itu adalah pengajian orang-orang Islam. Isi pengajiannya itu adalah tentang dipalsukannya Bible, kitab sucinya orang Kristen. Ini satu contoh bang, satu contoh dari sekian banyak ulah orang-orang Islam ketika mereka bahas agama Kristen. Nah, karena mereka bahas agama Kristen, nah saya sebagai orang Kristen nih bang ya, saya jawab. Ya, saya jawab. Nah, dalam perdebatan-perdebatan itu terjadi perdebatan, saya mengeluarkan beberapa statement. Nah, salah satu statement saya itu adalah satu-satunya nabi yang menyuruh istri orang nyusuin laki-laki lain yang bukan suaminya dia itu adalah Muhammad. Kira-kira argumen saya itu benar atau salah? Silakan. Jadi gini Bang, tadi saya kebetulan sudah lihat yang sebelumnya Pak Dahlan ya, yang sudah menyampaikan. Lalu di sini, mohon maaf, mungkin bisa dibuka yang tadi Hadisnya? ke hadisnya ya. Baik, saya balikan lagi kamera saya bang Ya, ya. supaya kita sama-sama jelas ya. Baik, terima kasih. Kalau gini kan enak diskusinya gitu. Baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu bang, hadis ini apakah pernah Anda dapati sebelumnya atau ini karang-karangan saya bang? Pernah dengar hadis ini sebelumnya? Ya, kebetulan berkaitan dengan ini saya juga baru pertama kali dengar. Oke. Dan posisi saya juga bukan ya ahli agama juga. Cuman saya kebetulan tadi lihat kelihatannya ada salah persepsi di sini. Baik, saya bacakan ya bang ya. Saya bacakan. Siap. Jadi telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin dan seterusnya ini panjang ya bang ya dari Aisyah. Oke. Dari Aisyah bahwa ya dia berkata ini Sahlah binti Suhail. Nah, kita ngomong dulu siapa Sahlah binti Suhail nih. Saya tanya dulu, abang ngerti nggak siapa Sahlah binti Suhail? Sahlah tadi seperti yang saya dengar seorang istri. Ya, istri dari siapa? Dari Abu Huzaifah. Baik. Biar kita ngerti dulu ya. Sahlah binti Suhail adalah istrinya Abu Huzaifah. Baik, saya bacakan. Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, aku melihat adanya kebencian pada wajah Abu Huzaifah ketika Salim masuk menemuiku. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, susuilah dia. Disuruh nyusui Salim itu, yang keluar masuk rumahnya itu. Sahlah binti Suhail terkejut dia kan, dan bertanya, bagaimana aku menyusuinya padahal ia seorang laki-laki yang telah dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian beliau bersabda, aku sudah tahu kalau ia seorang laki-laki yang sudah dewasa. Maka Sahlah binti Suhail pun melakukannya. Disusuin betulan sama Sahlah binti Suhail. Ya. Nah, ketika disusui, maka setelah itu ia mendatangi Nabi lagi, si Sahlah itu. Dan berkata, aku tidak lagi melihat sesuatu yang aku benci pada wajah Abu Huzaifah, suamiku itu. Setelah itu. Oke. Perhatikan. Nah, sekarang Baik. ibarat Jadi sedikit gini, bang, kita bikin umpama, nanti Anda tanggapi. Ibarat Anda punya istri, lalu ada laki-laki keluar masuk rumah Anda pasti cemburu lah, ya kan? Lalu gimana caranya biar nggak cemburu? Nah, istri Anda itu harus menyusui laki-laki yang keluar masuk itu. Astagfirullahaladzim. Silakan. Sudah Bang. Silakan bang. Terima kasih sebelumnya ya sudah dijelaskan seperti itu, tapi mohon maaf Bang Edis, kelihatannya Anda ini yang salah dalam menanggapi hadis itu. Salahnya di mana bang?
salahnya di sini. Yang dimaksudkan dalam hadis itu, yang disusui bukan si Salim itu. Jadi kan ini Abu Huzaifah cemberut ya, marah ya. Maka datanglah Sahlah kepada Nabi, minta tunjuklah kira-kira gitu. Ya, Nabi berkata susuilah. Karena yang saat ini yang mukanya cemberut itu suaminya marah, maka disarankan ke Sahla untuk susuilah. Susuilah siapa? Suamimu. Suamimu sendiri. Stop dulu. Oke. Bagaimana mungkin kalau yang dimaksud disusui di situ adalah suaminya, lalu dia berkata, bagaimana aku menyusuinya? Dia pria dewasa. Nah ini. Loh, sebentar Bang. Ini. Apakah Sahlah tidak tahu? Sebentar. Apakah Sahlah tidak tahu bahwasanya suaminya itu pria dewasa dan Nabi tidak tahu bahwa suaminya itu pria dewasa? Astaga. Nah, jadi gini. Ya sudah bisa saya jelaskan? Silakan Bang. Jadi gini. Penggunaan bahasa susuilah seakan-akan itu dipakai untuk anak kecil. Makanya sepintas Sahla berpikir bahwa masa suaminya mau disusui. Dan yang pada akhirnya coba lihat di penggalan kalimat paling bawah. Setelah dilakukan oleh Sahla, maka suaminya sudah tidak lagi cemberut. Berarti yang dilakukan itu adalah kepada suaminya, bukan kepada Salim. Terus apa hubungannya Salim ada di situ Bang? Ya, memang gini, masalah Salim ada di situ ya, kita kan nggak tahu Salim di situ ngapain. Mungkin saya putar Kan? dulu ya, saya putar lagi ya. Nampaknya memang kita miscommunication ya. Ya, memang benar. Sungguh mencuri Abang Edis juga ini yang mungkin salah dalam menanggapi dari hadis itu. Oke, coba Abang yang baca. Kalau saya yang baca nanti saya ngerti hadis ini. Oke. Bang, maaf, saya nggak bawa kacamata di dalam. Oke, saya bacakan ulang Tapi ya saya Bang ya. sempat screenshot tadi. Iya. Oke, saya bacakan ulang Bang ya. Perhatikan ya Bang ya. Boleh. Saya Sahlah. perhatikan. Oke, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Berarti Sahlah datang menemui siapa? Nabi. Oke, dan bertanya, Oke. wahai Rasulullah, aku melihat adanya kebencian pada wajah suamiku. Oke. Ya, mengenai Salim masuk menemuiku. Jadi gara-gara Salim masuk menemui Sahlah ini, mukanya Abu Huzaifah cemberut. Cemberut, setuju. Oke. Lalu dia Tapi ngadu saya sudah sama paham Nabi. itu, Bang. Ngadu sama Nabi, Ya. oke? Oke. Oke. Lalu Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Susuilah. Dia siapa di sini? Dia Abu Huzaifah, Suaminya dia. suaminya. Oke, nggak apa-apa, baik. Oke. Ya emang begitu. Oke, Jadi kan tenang, dia ini tenang, dari awal kan tenang, Sahla ini, iya ya. Nah kita ini langsung ini ya. Karena Sahla ini kan datang mengadu tentang cemberutnya suaminya. Maka Rasulullah kan secara langsung tujuan susuilah itu sesuai dengan datang ya apa soalnya keluhannya si Sahla tentang apa? Tentang cemberutnya suaminya. Baik, kita Ya kan? lanjutkan ya. Maka susuilah dia. Ya Oke. berarti susuilah suaminya, bukan Salim. Baik, kita Salim itu lanjutkan. adalah penyebab. Salim Baik. itu kan adalah penyebab. Baik. Gitu kan? Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Oke. Oke. Lanjut. Bagaimana aku menyusuinya padahal ia seorang laki-laki yang telah dewasa? Stop. Iya. Oke, stop dulu Oke. sebentar. Menurut Anda, apakah Sahla menikahi laki-laki anak di bawah umur? Gini Bang, kan tadi sudah saya bilang, penggunaan bahasa kalimat susuilah seakan-akan itu untuk anak kecil, padahal suaminya ini kan orang dewasa, gitu loh. Oke, mungkin gitu. Oke, baik. Sebentar, kita dengarkan dulu ceramah ini ya. Sebentar. Kita dengarkan dulu ceramah yang satu ini. Sebentar ya Bang ya, sabar ya Bang ya. Oke, jadi
Sambil Anda bicara, Bang, sambil Anda tanggapi, saya memutarkan dulu video ini, hadis ini pernah dibahas oleh Ustaz. Tanggapan saya udah ada yang tadi. Gimana? Jadi ini cuma hanya persoalan masalah penggunaan kalimat aja. Jadi tidak ada yang salah di sini. Ya. Jadi mungkin si Sahla berpikir bahwasanya yang namanya susuilah, ya ini kan untuk anak kecil. Sementara suami saya ini kan orang dewasa. Oke. Mana mungkin saya menyusui dia, sementara dia ini adalah laki-laki orang dewasa. Jadi kan yang dimaksudkan Nabi dengan menggunakan bahasa susuilah itu kan biar lebih bahasanya lebih enak gitu kan. Baik. Nah, lebih halus bahasanya. Kita dengarkan gitu. dulu ini ya. Kita dengarkan ini ya. Oke, baik, sebentar. Bentar, ini ada iklan. Kita langsung saja ke ceramah ya. Premium dong, Bang. Oke, sebentar ya. Saya tidak ngada-ngada ya. Ini adalah sebuah kajian Islam. Nanti kalau suaranya tidak terdengar mungkin bisa bisa ngomong kalau suaranya nggak jelas. Kita dengarkan ya. Ini Ustadz Farid. Ustadz Firanda ya, ini seorang imam di Mekah kalau nggak salah atau di Madinah ya, orang Indonesia yang bisa tembus jadi imam di sana ya. Baik, saya putarkan saja. Ustadz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak, misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia, sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya, maka dalam kondisi begini, sang anak boleh menyusui meskipun dia sudah dewasa, agar dia menjadi mahram. Nah, jadi bukan suaminya yang disusuin. Ngapain? Masa mau nyusuin suaminya harus ngadu sama Muhammad? Ngapain gitu loh? Aduh, sungguh Anda ini luar biasa nekatnya ini, saudara-saudara. Kelihatannya Bang Edi sini terlalu jauh. Kita tampilkan mungkin hadis-hadis yang lain ya. Relasinya berbeda Bang. Konsepnya berbeda itu. Oke. Jadi menurut Anda yang disusui di situ adalah suaminya sendiri ya? Suaminya sendiri Abu Hudzaifah. Suaminya sendiri. Jadi selama ini suaminya dia tidak pernah menyusui suaminya ya? Enggak gitu. Kan namanya suami mungkin lagi ngambek, perlulah dimanjain sama istri. Oke, Itulah, baik. Nah, bukan ya, berarti nggak pernah. Loh, kan di situ sudah ada kalimat susuilah dia. Dia kaget. Iya Bang, tapi kan bukan berarti itu hal yang baru juga. Kan itu kan bahasa halusnya dalam rumah tangga gitu Bang. Oke, kita inikan saja ya. Kita pakai hadis yang lain. Oke. Teman-teman, saya itu menghadapi orang-orang Islam yang seperti ini tuh sering. Makanya kalian tuh tugasnya kasih saya bodrek aja. Baik. Nih Bang ya, Mana, Bang? Kita baca lagi hadis ya, hadis yang lain ya. Ini ada di dalam Sahih Muslim ya, diriwayatkan oleh Sahih Muslim ya. Hadisnya sahih. Saya bacakan. Dari Aisyah bahwa Salim, mantan budak Abu Hudzaifah, ikut bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Oke. Lalu datanglah Sahla binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, kepada Nabi SAW. Lalu berkata, sesungguhnya Salim telah mencapai usia balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya akal orang dewasa. Tahu? Akal orang dewasa itu ya seperti kita. Kalau kita melihat sesuatu yang kayak begitu ya kita terganggu, risih lah. Saya tanya sama Anda. Kira-kira kalau ada perempuan ya di depan Anda, susunya kelihatan gondal gandul, Anda
risih nggak? Saya tanya Anda risih nggak? Gini ya Bang ya. Tenang, sejawab dulu, biar Anda paham dulu. Iya. Artinya Nggak, kita gini. sama orang yang pria dewasa, kita melihat sesuatu yang seperti itu pasti kita risih, betul? Betul. Sama seperti perempuan Risih. dewasa. Jadi Gini, gini. kalau ada perempuan dewasa ngelihat ada aku kuruyuk gondal gandul begitu kan juga risih. Perempuan itu akan risih, betul? Nah, itu yang dimaksud ya. Baik, saya lanjutkan. Ini yang dikategorikan risih ini risih apa dulu? Iya risih lah Risihnya Bang, kalau seperti kita apa? kalau ditunjuk-tunjukin begitu ya pasti otak kita ya jadi agak sedikit baling lah, gimana Anda itu. Betul tidak? Oke, Gini, saya Bang, lanjutkan saya mau saja. tanya. Sebentar, kita lanjutkan saja biar nggak terlalu fokus di situnya. Baik. Oh, Sesungguhnya Salim telah mencapai usia balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dia biasa masuk ke rumah kami dan saya mengira bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia itu ya, ada sesuatu ketidaksukaan akan hal tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, nih perhatikan, susuilah dia. Dia di sini bukan si Abu Huzaifahnya. Susuilah dia agar kamu menjadi mahram baginya. Sehingga hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Masa suaminya sendiri disusui biar jadi mahram? Sekarang saya tanya, mahram itu apa? Apa itu mahram? Mahram jadi satu. Aduh. Kalau bahasa pastinya saya Begini Bang, artinya mahram itu begini loh. Anda itu jadi haram bagi dia. Contoh gini. Istri Anda menyusui anak Anda nggak? ya. Misalnya Anda punya anak perempuan, oke? Istri Anda Oke. menyusui anak perempuan Anda, oke? Oke? Oke, ya. Nah, anak perempuan Anda itu menjadi mahram, haram dia bagi Anda itu. Karena apa? Karena dia minum air susu istri Anda. Paham? Ya. Nah, maka supaya si Salim ini menjadi mahram, ya, tidak halal bagi si Salah ini, caranya disusuin. Bukan Abu Huzaifahnya yang disusuin. Nah, susuilah Ini- dia agar kamu menjadi mahram baginya, sehingga hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Kemudian Sahlah binti Suhail pun pulang menemui Abu Huzaifah lalu berkata, sesungguhnya saya telah menyusui Salim. Ini loh. Maka hilanglah sesuatu pada wajah atau pada diri Abu Huzaifah. Jadi yang disusuin tuh si Salim, Bang Salim. Kok Abu Huzaifahnya gimana? Oh, sudah nangkap di sini sekarang. Ya, saya nangkap. Oke, berarti yang disusuin siapa? Salim Yesus. atau Abu Huzaifah? Jadi gini, Bang. Ini kan kalau penjelasan tentang ini nih kan saya belum tahu untuk kepastiannya nih. Terus kenapa Anda maksa Tapi jelas? kalau misalnya enggak, kalau dari apa tadi hadis yang tadi sesuai yang bisa saya jelaskan seperti itu. Ya, seperti yang tadi. Yang Oke, jadi tetap sekarang yang sudah ganti dimaksudkan jawaban. bahwa- Sekarang Salim yang disusuin. Enggak. Tetap yang Ini loh, itu adalah sesungguhnya Abu saya Huzaifah. telah menyusui Salim ini loh, astaga. Ini loh Ya. Salim yang disusuin, Bang Salim. Dan nah gini, kalau penjelasan yang ini saya belum bisa langsung secara merta langsung menerima kayak gini. Oke. Kalau Sekarang yang menurut tadi hadis yang hadisnya tertulis jelas. ini, menurut hadis yang Hadis yang tertulis ini yang tadi- disusuin siapa? Kalau yang tertulis itu ya, yang tertulis di situ bukan yang tadi ya. Yang tertulis di sini seperti yang Abang baca tadi. Ya. Salim. Yang membaca tadi iya, Salim. Oke. Tapi Berarti kalau yang perempuan tadi itu udah jelas. berarti Kalau yang perempuan di hadis yang tersebut tadi, nah. berarti perempuan tersebut menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Kalau yang ini,
Yang ini ya. Ini tapi saya nggak tahu ini hadisnya atau bukan. Bang, ini hadisnya, Bang. Hadisnya itu bukan cuma 1-2, ada banyak hadisnya itu. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Ibnu Majah, banyak Bang hadisnya itu, Bang. Bukan cuma 1-2 tuh, banyak berceceran hadisnya. Astaga. Ini hadisnya itu bukan cuma 1-2. Di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, di Ibnu Majah. Banyak sekali hadis-hadisnya itu. Anda cari saja. Karena apa, Bang? Karena orang Islam itu kebanyakan tidak ngerti Islam itu apa. Gitu loh. Selama ini mereka hanya imani saja, masuk surga, ucap 2 kalimat syahadat, Tuhan satu, kalau Tuhan satu masuk surga. Cuma itu aja, Bang. Oke, sekarang Anda sudah mengakui bahwa yang disusui di sini adalah Salim. Enggak, saya belum mengakui untuk yang itu. Astaga, mereka Jadi sesuai menolak. dengan Dan gini. sesungguhnya mereka menolak isi hadisnya sendiri. Bukan masalah, bukan menolak, tapi saya belum bisa menerima, belum lihat untuk kepastiannya Oke, belum. saya kasih naik satu orang Menolak muslim beda yang lain dengan lah. menolak.